Halo sobat anime, aduh Magic Emperor update nih 2 kali dalam 1 minggu, Jumat dan juga Sabtu. Ya tolonglah pengertiannya ya, karena memang Jumat update-nya cuma 1 chapter, jadi ya jelas lebih pendek. Kalau yang mau panjang-panjang ini ya ada di dalam sempak, maksudnya hari Sabtu. Ya oke, langsung aja kita gaskan dulu. Review sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zhaofan mendapatkan solusi untuk dapat membangkitkan Ning yang telah berada di ambang kematian, kini Zhaofan pun bertemu dengan seorang master yang sungguh sangat kuat. Bahkan kekuatannya jauh di atas mereka semua, karena memang orang ini ya telah berada di ranah puncak, yaitu ranah di atas ranah radian ataupun Shenzhou ataupun visi dewa. Yang intinya orang ini sungguh sangat kuat. Dan setelah Zhaofan membuat kesepakatan dengan orang ini, dengan cara bergabung dengan sekte orang ini nantinya, Zhaofan ia pun mendapatkan apa yang ia mau, yaitu sebuah pil tingkat 9 yang dapat membangkitkan Ning dari kematiannya. Setelahnya, Zhaofan pun kembali ke dalam ruangan tempat di mana Ning berada. Ia pun memberikan pil haram itu kepada Ning, dan ia juga meminta kepada gadis cantik cucu untuk segera memanggil semua keluarganya Ning, karena kini memang tubuhnya Ning telah memberikan tanda-tanda akan kebangkitan. Dan setelah keluarganya Ning berkumpul, kini kakek tua ini yang merupakan kakeknya Ning, ia pun ingin berbicara empat mata dengan Zhaofan. Kini pak tua ini pun bersama Zhaofan berjalan keluar dari dalam ruangan. Di tempat ini Zhaofan juga tanpa rasa curiga ia pun mengikuti permintaan dari kakek tua itu. Hingga di satu momen Zhaofan pun sungguh sangat terkejut ketika melihat kakek tua ini tiba-tiba saja berlutut di bawah kakinya Zhaofan, dan ia juga berujar, pelayan Zhaofan, Kumohon, lepaskanlah. Kumohon kau melepaskan Ning. Apa? Ada apa, Tetua Shu? Sambut dari Zhaofan melihat tentang apa yang dilakukan oleh kakek tua ini. Pelayan Zhaofan, Anda adalah seorang master yang memiliki ambisi yang sungguh sangat luar biasa. Sedangkan kami hanyalah keluarga kecil, hanya berasal dari keluarga miskin yang sungguh sangat sederhana. Gadis mungil itu, Ning, ia juga sama. Ia masih kekurangan akan pengetahuan dunia ini. Ia tidak paham akan dunia ini yang sangat kejam, dan jelas ia juga tidak berguna di dalam pertempuran yang akan Anda lalui. Saya tahu ini memang memalukan bagi Anda jika kau menunjukkan belas kasih untuk menyelamatkan Ning dengan cara yang seperti ini. Tapi kumohon pelayan Zhaofan, tidak ada dari kami yang mampu melihat gadis kecil itu melalui hal yang sangat mengerikan itu lagi. Saya mohon pelayan Zhaofan. Iya. Melihat permintaan tulus dari kakek tua itu, awalnya di sini sempat membuat Zhaofan pun sedikit bingung. Tapi setelah ia mencerna baik-baik kata-kata yang diucapkan oleh kakek tua itu, barulah ia paham apa maksudnya ini. Namun ketika ia akan berujar sesuatu, tiba-tiba saja mereka mendengar suara seseorang yang berujar, "Ning, ia telah bangun." Ya, suara itu pun tentu saja menotis mereka berdua, kakek tua ini dan juga Zhaofan yang sedang berbincang-bincang. Dan benar saja, kini di dalam ruangan tempat Ning terbaring, di sini kakek tua ini bersama Zhaofan yang baru saja masuk ke dalam ruangan itu. Mereka pun ternotis. Dan khususnya untuk Zhaofan, ia kini menunjukkan raut wajah lega ketika ia dapat melihat Ning dapat kembali bangkit tepat di depan wajahnya. Namun sayangnya di sini, Ning ia kini berada di dalam kondisi khusus yang membuat dirinya pun harus berujar, "Siapa? Siapa kalian? Aku siapa? Dan ini ada di mana?" Iya, di sini Ning ia benar-benar kehilangan semua memori yang ia miliki. Dan itu juga membuat mereka semua, keluarganya Ning, berpikir tentang apa yang terjadi. Apa yang terjadi dengan gadis mungil itu? Dan untuk Zhaofan yang tahu akan kondisi Ning, ia juga berujar, tenanglah semuanya. Tenang dulu. Ning, ia terkena serangan langsung yang mengincar jiwanya. Maka dari itu saat ini, ia terbangkitkan dalam kondisi khusus yang membuatnya seperti orang yang baru saja terlahirkan kembali. Dan wajar saja bagi dirinya untuk kehilangan semua ingatannya. Tapi tenanglah, esensi jiwa itu tetaplah miliknya. Maka dari itu, jadi bagaimanapun ini, ia tetaplah Ning yang sama seperti apa yang kita kenal. Ia mendengarkan penjelasan dari Zhaofan membuat kakek tua itu pun paham tentang apa maksudnya ini. Iya, bagi gadis kecil yang tidak bersalah seperti dirinya, melupakan ingatan yang mengerikan seperti itu adalah sebuah berkah. Maka dari itu kini mereka semua, iya, Ning, aku ini papamu, aku ini kakakmu, aku kakekmu. Iya, mereka semua pun begitu antusias memperkenalkan diri mereka masing-masing kepada Ning, kalau mereka ini adalah keluarganya. Dan yang kampretnya, "Ning, apakah kau mengingatku? Aku ini suamimu," ujar Tian Xiang dengan percaya dirinya. Dan melihat Tian yang seperti itu membuat Zhaofan pun berujar, "Oi kampret biru, apa kau ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan, Mau kupecahkan juga biji kehidupanmu itu, Cih, sambut dari Tian.
Ya, mendengar perkataan dari Zoufan membuat Ning pun sempat tertawa kecil. Hei bocah bau, beraninya kau mempermalukanku di depan Ning. Lihatlah, aku akan memukulmu nanti. Meski aku juga tahu kalau aku pasti akan kalah. Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh Tian membuat Ning pun bertanya, tunggu, kenapa? Kenapa kau ingin bertarung dengan dirinya di pertarungan yang tidak mungkin kau menangkan? Soal kata-kata jangan terlalu diambil hati. Aku tidak ingin kau terluka untuk sesuatu yang konyol seperti itu, ujar gadis mungil itu. Iya, melihat sifat Ning yang masih sama polosnya membuat Tian pun terharu. Ning, kau masih tetap sama. Kau mungkin telah melupakanku, tapi kau masih baik hati dan peduli denganku. Namun untuk Ning sendiri, ketika ia melihat ke arah Zoufan, ia pun bertanya, kamu siapa? Apakah kau mengenalku? Mereka semua berebut untuk memperkenalkan diri mereka kepadaku. Tapi, kenapa kau tidak mengatakan apapun? Tanya gadis imut ini. Iya, pertanyaan dari Ning itu sempat membuat mereka semua terdiam. Karena mereka tidak berani menentang keinginan dari Zoufan terlepas apapun yang akan dikatakan oleh Zoufan. Tapi untuk Zoufan sendiri, setelah ia mengingat tentang apa yang diminta oleh kakeknya Ning, membuat Zoufan pun hanya dapat berujar, Aku adalah orang jahat. Aku adalah orang jahat yang telah memakan orang dan juga orang yang telah menyakiti dirimu, ujar Zoufan dengan lirihnya. Ya, mendengar hal itu membuat Ning, kau memakan orang dan kau menyakitiku, kenapa? Tanya gadis imut ini yang sedikit ketakutan mendengar apa yang dikatakan oleh Zoufan. Ya, kau tanya kenapa? Orang jahat? Ya, orang jahat. Mereka akan terus menyakiti orang lain. Memangnya ada alasan lain? Jadi, nona kecil, demi keselamatanmu, kau tidak boleh mendekati diriku, ujar Zoufan sembari memutar tubuhnya. Ning, selamat tinggal, ujar Zoufan di dalam hati sembari ia meninggalkan ruangan ini. Iya, melihat Zoufan yang seperti itu membuat kakek tua ini pun kagum. Kagum dengan Zoufan yang mau menerima permintaan dirinya yang sebelumnya itu. Zoufan, kau sungguh orang yang sangat luar biasa, ujar kakek tua ini di dalam hati. Sedangkan untuk Ning, selepas kata-kata dari Zoufan yang ia dengar, kata-kata itu memberikan rasa tidak nyaman di hati kecilnya. Dan itu juga membuatnya harus berujar, kenapa? Kenapa dadaku rasanya sungguh sangat sakit memikirkan orang jahat itu? Kenapa? Tapi tiba-tiba saja ada tangan yang menyambut Ning dan langsung memeluknya. Ning, ayolah, orang jahat itu hanya tahu cara menumbuhkan rasa sakit bagi orang lain. Jadi, kumohon, berjanjilah kepadaku Ning, kalau kau tidak akan lagi memikirkan masa lalu, ujar Tian kepada Ning. Dan untuk Tian sendiri, ia pun menganggap, ya, ini adalah yang terbaik. Dengan Zoufan yang melepaskan Ning, sekarang, Ning, kau akan kembali ke dalam kehidupanmu yang normal, ceria seperti sedia kala. Dan kuharap apa yang terjadi kali ini tidak akan pernah lagi terjadi lagi di masa depan. Ning, kau tidak lagi akan digunakan untuk dapat menekan Zoufan. Sedangkan untuk Yihuan sendiri, setelah ia keluar dari dalam kamar itu, ia merasa, angin terasa berhembus dengan tenang. Ya, Zoufan pun merasakan ketenangan di hatinya setelah ia berhasil membangkitkan teman pertama dalam hidupnya dari kematian. Namun di sela-sela itu juga ada yang berujar, "Hei, terima kasih." Ya, Zoufan pun tahu siapa itu dan ia juga menyambutnya. Apa? Bukankah kita memiliki tujuan yang sama? Ya, kau benar, ini adalah milikmu, ujar Tian sembari ia memberikan sesuatu di tangannya ke arah Zoufan. Dan ketika Zoufan menerima benda itu, ia pun tahu kalau benda ini adalah sesuatu yang pernah ia berikan kepada Ning dan juga Tian sebagai hadiah pertemanan mereka di masa lalu. Dan setelah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, hari ini, waduh. Dan untuk besok kita upload lagi Magic Emperor dan sampai jumpa besok untuk Magic Emperor. Dan jangan tanya pendek, bangku pendek, waduh. Karena yang pendek dan kecil itu cuma ada di dalam sempak kalian. Kalau di sempak aing, besar, berotot dan juga berurat. Oke, dan sampai jumpa besok lagi untuk Magic Emperor. Bye.